Disclaimer ya, seluruh kisah yang diceritakan dalam Gibah Sultan didapatkan dari berbagai narasumber dan telah disesuaikan untuk kepentingan cerita. Kesamaan situasi, nama tempat, atau tokoh adalah kebetulan saja, kecuali kisah-kisah yang sudah diberi lampiran berita atau sudah menjadi bagian dari sejarah yang sudah diketahui bersama. Halo semua, jumpa lagi di channel Kapan Kaya. Ini adalah segmen Gibah Sultan, di mana kita akan membicarakan kisah-kisah unik seputar orang kaya, sultan, atau bos mafia. Di kisah kali ini kita nggak akan menyamarkan nama, situasi, atau nama tokoh yang terlibat. Hal ini dimaksudkan agar kita semua bisa sama-sama belajar dari situasi ini. Kenapa orang mau jadi presiden? Kalau lo nanya pertanyaan tadi ke orang-orang biasa, mungkin lo bakalan dapet jawaban-jawaban yang bervariasi. Mungkin ada jawaban klise ala politisi, sampai jawaban receh seperti pengen dikawal kemana-mana, dibukain pintu, dan gajinya gede. Ya nggak aneh sih ya, kalau gaji presiden gede, tanggung jawab beliau itu kan ke satu negara. Pasti sibuk banget, apalagi kalau negaranya segede Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber, presiden dengan gaji tertinggi di dunia adalah Presiden Singapura yang mendapatkan gaji sebesar 400.000 US dollar setahun atau sekitar 6,4 miliar rupiah per tahun atau 530 jutaan per bulan. Jauh lebih besar dibandingkan gajinya Pak Jokowi yang cuma 62 jutaan per bulan. Kalau gitu, jadi presiden nggak bisa kaya-kaya amat dong ya? Kata siapa? Bisa banget. Ada banyak presiden yang tajirnya nggak ada remnya. Pernah dengar nama Robert Mugabe, Mobutu Sese Seko, atau Ferdinand Marcos? Mereka nggak cuma jadi presiden yang sangat berkuasa, mereka juga super kaya dengan gaya hidup di luar nurul. Kok bisa? Yuk kita bahas satu-satu. Mobutu Sese Seko. Mantan Presiden Zaire ini cukup dikenal di dunia sebagai salah satu presiden terkorup. Alih-alih memimpin negaranya dengan penuh tanggung jawab, Mobutu justru terjebak dalam lingkaran kleptokrasi. Ia lebih fokus memperkaya diri sendiri dengan mengeruk kekayaan negara dan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1984, kekayaan Mobutu ditaksir mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Harta melimpah ini disimpan di bank-bank Swiss jauh dari jangkauan rakyatnya yang hidup dalam kesulitan. Gaya hidup Mobutu yang sangat mewah sangat bertolak belakang dengan kondisi rakyatnya. Ia sering mencarter pesawat Concorde Air France untuk perjalanan pribadi dan keluarganya, termasuk untuk berbelanja di Paris. Di saat yang sama, infrastruktur negara hancur, rakyatnya kelaparan dan pegawai negeri tidak dibayar. Korupsi merajalela di bawah kepemimpinan Mobutu. Ia tidak segan-segan berikan jabatan penting kepada kerabat dekatnya dan sesama suku Mbandi, tanpa memedulikan kualifikasi mereka. Nepotisme ini semakin memperburuk kondisi negara. Mobutu bahkan menunjuk putranya Nyiwa sebagai putra mahkota untuk menggantikannya sebagai presiden. Namun rencana ini gagal karena Nyiwa meninggal akibat penyakit AIDS di tahun 1994. Lalu ada Robert Mugabe. Pada tahun 2014, ibu negara Zimbabwe, Grace Mugabe, mengundang para pendukungnya ke kediaman pribadinya yang megah di Mazoe, utara Harare. Di hadapan mereka, ia membuat pernyataan yang mengejutkan. Suaminya, Robert Mugabe, adalah orang termiskin di dunia. Klaim ini tentu saja berbeda dengan kenyataan. Grace berdiri di depan sekitar 30 villa mewah yang ia bangun di properti miliknya. Villa-villa ini merupakan simbol kekayaan dan kemewahan yang jauh dari gambaran seorang presiden termiskin. Grace bersikuku dengan pernyataannya, "Kita semua diberkati karena kita memiliki Baba Mugabe," kata dia. Seperti dikutip dari The Guardian, "Ia adalah presiden termiskin di dunia. Aku tak pernah melihatnya meminta uang dari siapapun." Pernyataan Grace ini menimbulkan banyak pertanyaan. Di Zimbabwe, Grace memiliki julukan First Shopper dan Gucci Grace, yang menjadi sebuah pernyataan kesukaan Grace akan berbelanja. Koleksi sepatu Salvatore Ferragamo yang menggunung juga terlihat di lemarinya. Dalam sebuah kesempatan, Grace menyatakan bahwa dia memiliki kaki yang kecil, sehingga hanya bisa memakai merek Ferragamo. Grace juga diceritakan dapat menghabiskan hingga 75.000 US dollar dalam sekali kunjungan berbelanja di Paris.
Tidak mengherankan dengan cara mengurus negara seperti ini menjadikan Zimbabwe terperangkap krisis ekonomi. Pada tahun 2015, hiperinflasi melanda Zimbabwe yang menyebabkan masyarakat Zimbabwe harus membawa 100 miliar dolar Zimbabwe hanya untuk membeli 3 butir telur. Mungkin kalau lo pernah lihat meme dolar Zimbabwe, ya itu beneran, bukan bercandaan. Robert Mugabe akhirnya menjalani tahanan rumah di istananya yang megah, Blue Roof, setelah kudeta militer yang menggulingkannya dari kekuasaan. Istana ini konon memiliki 25 kamar, mencerminkan gaya hidup mewahnya yang berbanding terbalik dengan penderitaan rakyat Zimbabwe. Mugabe telah mengumpulkan pundi-pundi kekayaan selama 37 tahun masa pemerintahannya yang penuh kontroversi. Kekuasaannya diwarnai dengan kematian ribuan orang akibat tindakan represif dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun kekuasaannya telah digoyang, Mugabe tetap bersikukuh untuk tidak mundur. Ia menolak untuk melepaskan tahta yang telah menjadikannya salah satu pemimpin terlama di Afrika. Yang ketiga adalah Ferdinand Marcos. Marcos diperkirakan mengantongi antara 5 miliar sampai 10 miliar US dollar dari Filipina selama masa kepresidenannya, atau setara dengan 11 miliar dolar sampai 22,4 miliar dolar Amerika. Kalau disesuaikan dengan inflasi tahun 2017, kalau dirupiahkan jumlahnya mencapai 324 triliun. Sebuah jumlah yang sangat fantastis. Dilansir dari CNBC, Imelda Marcos, sang ibu negara, saat itu diketahui memiliki banyak sekali barang mewah, seperti tas Hermes, jam tangan, perhiasan, dan sepatu. Majalah Time melaporkan Imelda memiliki 1060 pasang sepatu dari berbagai macam merek terkenal, seperti Ferragamo, Givenchy, Chanel, Christian Dior, Charles Jourdan, dan Bailey. Selain sepatu, Imelda juga memiliki koleksi perhiasan seperti tiara, gelang, dan berlian, yang apabila ditotalkan nilainya mencapai 20 juta US dollar. Sungguh fantastis. Jangan lupakan juga koleksi karya seni dalam bentuk lukisan karya Botticelli, Michelangelo, Raphael, Pablo Picasso, dan Claude Monet yang mencapai 200 lukisan. Ini hitung sendiri aja ya nilainya berapa. Yang jelas pada tahun 2018, 3 buah lukisan milik Imelda berhasil terjual dengan nilai total 4,3 juta US dollar atau sekitar 60 miliar rupiah menurut kurs dolar saat itu. Jurnalis surat kabar People, Roger Walmuth, mengatakan bahwa Imelda pernah membeli spray seharga 10.000 US dollar, peralatan makan dan serbet yang masing-masing berharga 43.370 US dollar dan 19.400 US dollar. Ia juga diketahui pernah membeli gedung setinggi 66 lantai dengan harga 60 juta US dollar atau 900 miliar rupiah lebih. Luar biasa. Seperti halnya negara lain yang presidennya korup, Filipina juga ikut terdampak. Di tahun 1983, Filipina tercatat memiliki hutang hingga 25 miliar US dollar. Selain itu, tindakan represif bahkan kejam kepada oposisi dan rakyat membuat gelombang protes terus berdatangan. Puncaknya adalah di tahun 1986, ketika Marcos dianggap melakukan kecurangan pemilu yang kembali memenangkannya. Marcos yang tidak menggubris aspirasi rakyat tetap melantik dirinya sendiri di Istana Malacanang. Namun pada akhirnya meninggalkan Filipina pada malam harinya untuk akhirnya mengasingkan diri di Hawaii hingga tutup usia di tahun 1989 dalam usia 72 tahun. Dari 3 kisah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa jadi presiden memang bisa kaya raya, tetapi dengan konsekuensi menyusahkan ribuan, bahkan jutaan rakyat yang mereka pimpin. Kalau lo punya cita-cita jadi presiden karena mau kaya raya, ya itu pilihan lo. Tapi untuk melakukan itu, lo gak cuma harus korupsi, tapi harus memenjarakan, menyiksa, dan membunuh rakyat lo sendiri untuk mengamankan kekuasaan lo. Kalau lo korupsi di perusahaan tempat lo bekerja sekarang, yang dirugikan adalah owner perusahaan lo dan pegawai-pegawai perusahaan tersebut. Tapi kalau lo korupsi ketika jadi presiden, yang dirugikan rakyat lo dan keturunan-keturunan mereka. Makin parah korupsi lo, kerugiannya bisa terus diturunkan sampai 7 turunan rakyat lo sendiri. Jadi masih minat jadi orang kaya jalur presiden? Komen di bawah ya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kapan Kaya untuk berbagai video menarik lainnya. Kalau lo punya cerita unik atau gosip seputar orang kaya, pejabat, atau bos mafia, bisa langsung DM ke Instagram @kapankaya.id. Linknya gue taruh di bawah.
Kalau seru nanti gue bacain. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.